Judulnya kita The Circle Print Shop, solusi efisiensi dan optimasi print shop yang punya banyak cabang ya, multi cabang. Jadi gitu. Atau lebih dari satu lah at least. Next. Ini solusi efisiensi. Nah, apa sih komponen yang besar biaya pada sebuah print shop yang kita bisa lakukan efisiensi? Itu kalau kita boleh tahu, yaitu salah satunya tenaga kerja. Terus kemudian kedua, penyusutan mesin pasti, karena mesin mungkin usia 5 tahun, kalau kita tahu rata-rata bisa jadi 0 gitu loh ya setelah masa pakainya. Ketiga adalah bahan baku. Saya pernah saat ambil studi S2 di UNER ya, saya pernah bertanya tahun 2013 sama prof saya, Prof, sebenarnya saya punya industrial printing itu seperti ini itu masuk retail atau apa? Saya jelaskan, kayak gimana penjelasannya? Yang ngolah bahan mentah menjadi produk jadi. Oh, itu bukan retail. Kalau retail, Anda membeli produk yang sudah jadi, Anda jual. Nah, itu retail. Nah, terus ini masuk apa, Prof? Masuk manufacture. Jadi, printing itu sebenarnya mini-mini pabrik sebenarnya. Dibukain cabang, ada mesin A3, ada mesin outdoor, ada mesin indoor, seperti itu. Nah, saya saat keliling di Indonesia ya, kan saat ini print shop dipercaya lebih dari 52 ya. Itu kalau kita perhatikan, kalau kita ngomong manufacture, idealnya sebuah mesin itu bisa di running sampai 70 sampai 80% gitu. Saya keliling itu sering mesin itu nggak jalan, operatornya nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi utilitasnya ketika ada kerjaan baru dikerjakan kayak gitu. Beda dengan salah satu customernya Gading ya, saya lihat di paperku itu mesinnya jalan terus, running misalnya gitu. Kan beliau juga pakai mesinnya Gading saya lihat ya. Nah, itu seperti itu. Jadi utilitasnya itu sangat tinggi gitu. Nah, kalau kita ngomong manufacture, idealnya memang 70 sampai 80% baru kita perlu reinvestment lagi kayak gitu. Nah, bagaimana print shop melihat itu adalah kita berpikir sesuai yang kita bicarakan waktu itu dengan Pak Rudi ya, saat itu ya. Itu konsepnya begini. Next, Mas. The circle itu konsepnya gini. Pernah nggak berpikir ketika kita melakukan sebuah ekspansi, buka antar cabang, itu yang pekerjaan ditinggal itu dikumpulkan dalam satu workshop yang gede. Jadi utilitasnya dipenuhin sampai 80%. Jadi nggak ada ceritanya fix cost tenaga kerja, nggak ngapa-ngapain, tapi kita harus keluar biaya. Karena kan kita menggaji orang kan saat ini berdasarkan time base, bukan berdasarkan dari produktivitas atau kinerja. Nah, misalnya kamu nggak kerja, kamu tak gaji sekian. Kamu kalau kerja, tak gaji sekian, kan nggak mungkin. Pasti by time base kan. Lah kita di digital printing kalau kita ngomong untuk penjualan eceran ya, itu kan make by order, bukan make to stock. Bukan kita guber terus di stok jadi produk, kan enggak. Produknya custom kita buat, produknya kita custom, jadi make by order istilahnya. Nah, kita punya konsep seperti ini. Next, Mas, ini videonya seperti ini. Seandainya Anda punya cabang, Anda bisa lihat store, ada beberapa store. Next, dia seandainya punya beberapa mesin yang berbeda, itu bisa lempar-lemparan, tapi bukan email. Karena email itu ada informasi yang resiko putus, berantakan pasti. Saya menemui kasus, saya bikin ini karena ada di Kudus, Vista itu pakai itu kita solve dengan The Circle kayak ini. Jadi seharusnya di dia itu ada satu workshop untuk produksi outdoor, indoor. Kalau yang di cabang-cabang itu pakai A3 itu pasti karena pekerjaan ditunggu. Nanti dia order itu, job itu akan langsung di-upload di workshop utamanya. Nanti tinggal ada kendaraan yang kirim. Next, play dulu. Nah, seperti ini. Jadi dia lempar di play. Dia akan lempar-lemparan kerjaan sesuai ada mesinnya. Atau konsepnya adalah ada mobil yang akan mengirim di tiap masing-masing cabang dari satu workshop. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Aris ya. Itu beliau ada cabang di Klaten, ada cabang di Solo, ada cabang di Jogja, ada rencana buka cabang ya di Jogja.
Nah itu nanti seharusnya dengan adanya The Circle ini, kalau ada tadi bilang ada kereta yang 30 menit, itu bisa dikerjakan di induknya. Nanti sampai produktivitasnya itu sangat penuh, nambah lagi mesin lagi, beli mesin lagi bahan. Karena apa? Fixed cost tenaga kerja. Kalau utilitas di bawah 50% itu kan sayang. Terus fixed cost bahan. Kalau kita pernah baca tentang just in time-nya Toyota ya, CIT ya. Itu ternyata Toyota ketika nge-create mobil itu forecastingnya berdasarkan pesanan. Bayangin efisiennya gimana? Supplier ngirim itu ketika ada pesanan. Jadi dia efisien, nggak ada bahan yang kita stok duit mati, barangnya sampai tumpuk-tumpuk di tiap cabang kayak gitu, tapi rusak keija atau apa. Nah itu dikumpulin. Jadi akhirnya dia bisa efisien gitu loh harapannya. Jadi konsep ini bisa mereduce cost yang tadi saya bilang, misalnya bahan baku, terus tenaga kerja, juga penyusutan mesin seperti itu. Jadi nantinya ketika utilitas ketemu 80%, beli mesin lagi. 70% oh ini berasa beli mesin lagi. Tenaga kerja dioptimalin. Kalau pernah tahu di China, saya pernah dikasih tahu salah satu klien saya itu 10 mesin dipegang satu orang. Yang bilang kemarin BPC Pak Iwan ke saya. Itu bahannya sudah ditatain sesuai ukurannya 1,2, 2,4 dia running pindah ke sini, running. Dan saya lihat sendiri di paperku 5 mesin itu dipegang satu orang di Surabaya. Di running pindah ke sini lagi, jadi efisien banget. Makanya ketika mereka bersaing dari sisi, kan kompetisi itu kan ada dua tuh, diferensiasi atau cost leadership. Cost leadership kan efisiensi biaya kan. Kita mengalami kepemimpinan biaya yang paling bisa, harga cost biaya kita paling rendah, dia akan bisa menjual yang paling murah. Itu nggak bisa dilawan memang. Nyatanya kalau Anda baca tentang strategi itu ada dua, cost leadership atau diferensiasi. Diferensiasi itu create suatu strategi yang susah untuk ditiru kayak gitu. Jadi Anda nggak ada di red zone ya, di blue ocean ya, kayak gitu. Nah ini konsepnya seperti ini, akhirnya bisa nge-reduce cost. Ya next. Nah di sini saya mau akan kasih sedikit, nggak asik, nggak afdol kalau hanya konsep, kita nggak ngasih salah satu contoh aplikasinya. Yuk next. Ya mas. Sorry, udah ditethering. Mas, apinya mungkin ditethering dulu. Kita pakai kuota. Sudah online mas. Oh udah. Sorry, udah ya. Oke, jadi seperti ini. Kan ada stepnya, step flow ya. Naikin dikit mas. Nah, ada daftar pesanan, verifikasi pembayaran, terus proses produksi, terus pengambilan atau pengiriman. Jadi ketika di verif pesanan, Anda lihat, ini misalnya ya, jadi lempar-lempar antar cabangnya, koin. Nah itu ada upload sama pilih cabangnya, kita mau lempar ke cabang pusat atau setiap cabang ada mesin-mesin khusus yang handle itu. Misalnya di toko A punya spesialis sablin, toko B spesialis odor kayak gitu, bisa lempar-lempar kayak gitu. Nah ini pilih cabangnya. Nah, terus di-upload filenya misalnya. Sorry, Surabaya aja, mas. Nah, di-upload filenya yang poster itu, mas. Nah, ini jadi yang dibawa variabelnya adalah jobnya, ordernya itu apa. Terus kemudian filenya. Terus kemudian wifi-nya, internetnya nyala kan? Benar. Coba dia lagi. Ya, coba gini. Nah itu sudah mas. Belum. Tadi kita udah coba ininya. Coba dirinim aja. Kamu copy aja deh, rename aja. Jadi
Aduh, itu kenapa nih? Wifi-nya nyambung nggak? Wifi-nya nyambung. Penjelasannya gini, apa? Skip, oke. Kita coba dilihat di ini proses produksi, coba. Di verif ke sana, di pack proses produksi. Nah, ini ketika filenya nanti di sana tinggal di download kayak gitu. Jadi file ini tinggal dicetak aja gitu loh. Yang tadi di upload misalnya kayak gitu. Nah, seperti ini file posternya tadi. Seperti itu. Jadi harapannya lempar-lempar antar cabang tadi bisa lebih efisien atau dikerjain dari pusat dikumpulin, jadi utilitasnya harapannya bisa terpenuhi sampai 80% di bagian proses produksi. Jadi misalnya di induknya dia tinggal download aja filenya, terus dikerjain, jobnya diselesaikan, diproses kayak gitu. Itu sih konseptual dari The Circle ini. Jadi ketika utilitasnya terpenuhi 80%, invest lagi, nambah orang lagi, beli bahan lagi lebih banyak. Jadi kontrolnya juga akan dapat lebih efisien seperti itu. Itu aja. Jadi next balik lagi. Kira-kira seperti itu Pak Andre Damar konsepnya. Mungkin teman-teman monggo kalau ada yang mau ditanyain soal The Circle yang ada di Brainshop untuk modernisasi di industrial printing. Ya, tentunya agak UMKM gitu Mas. Terima kasih tentunya. Terima kasih Pak Paulus. Saat ini kita ada SIP Lite Pak, terus SIP yang standar sama yang SIP Max ya, yang tadi ada di circle lempar antar cabang, upload file itu di SIP